Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Economic Lounge with IC dan masih bersama Eko Listianto, Ekonom Indef. Ya, Mas Eko, tadi kita sudah bicara tentang banyak hal ya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya resiko-resiko apa yang orang sudah entah terlanjur lah masuk di Bitcoin ya, karena orang tuh selalu berharap Bitcoin itu selalu mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Nah, sekarang begitu harganya langsung turun nih, mulai mikir lagi gitu. Jadi apa resiko yang perlu dipikirkan oleh orang yang sudah mulai bermain di Bitcoin? Oke, ya resiko tertinggi dari sebuah mata uang itu kan sebenarnya ada jaminan gitu ya, underlying-nya gitu. Betul. Nah, ketika kemudian kita mau memegang uang kertas gitu katakanlah gitu ya, padahal uang kertas gitu. Nah, apa ininya, underlying-nya ada gitu ya, ada bank sentral gitu ya. Kalaupun itu misalkan dolar, ekonomi Amerika taruhannya gitu, ada ininya gitu, ada underlying-nya gitu ya. Nah, ketika kita berbicara Bitcoin atau cryptocurrency yang lainnya, tentu harus ada underlying-nya gitu. Ketika underlying-nya nggak ada, harus ada regulatornya gitu kan. Ketika regulatornya juga nggak ada, begitu kan, sehingga kemudian kalau terjadi misalkan kayak penurunan seperti sekarang gitu kan, akhirnya siapa yang tanggung jawab ya? Nggak ada yang bertanggung jawab gitu ya. Yang pemain terakhir lah yang dia akan kena paling besar kerugiannya gitu ya. Sehingga hal-hal ini juga harus dipikirkan gitu ya oleh para misalkan orang yang mau invest, mau main gitu ya. Ini sejauh ini Indonesia sudah banyak nggak sih pemainnya yang di Bitcoin itu sejauh ini? Kalau yang saya tahu cukup banyak sebetulnya ya, kalau nggak mau bilang-bilang datanya gitu ya. Jadi masih sifatnya kan karena juga dilarang gitu ya oleh bank sentral, dan sebetulnya juga ada, bahkan juga ada situsnya gitu ya yang menyediakan, tapi memang tidak lewat Indonesia gitu. Dan ini salah satu yang mungkin menjadi daya tariknya, yaitu adalah satu buah mata uang cryptocurrency itu ya berlaku sama untuk seluruh negara gitu kan. Tapi kemudian negara-negara itu berbeda-beda memperlakukan gitu ya, ada yang menerima, ada yang menolak gitu. Nah, karena dia fleksibilitinya tinggi gitu ya, sehingga ya ke depan kita juga harus memikirkan gitu, walaupun mungkin bentuknya bukan semacam Bitcoin begitu ya, tapi bank-bank sentral di seluruh dunia juga harus berpikir gitu ya, supaya faktor kemudahan itu juga ada begitu ya di dalam mata uang mereka atau sistem moneter yang mereka ciptakan begitu, supaya ada ya, istilahnya wadah gitu ya untuk menginikan mengakomodasi begitu ya berbagai macam fenomena yang ada di dunia era digital seperti sekarang ini. Nah, IMF gitu. katanya sudah mulai memikirkan tentang semacam digital currency ini gimana? Iya ya, yang saya tahu ya juga ini juga mungkin bagian kenapa kemudian diflorkan oleh IMF, bagian dari menyikapi fenomena Bitcoin ini begitu ya. Salah satunya memang sudah dipikirkan bagaimana membuat cryptocurrency tapi yang sifatnya tadi, jadi dia ada daya nilai tukarnya ada gitu ya, daya investasinya ada begitu ya, tidak sekedar sebuah angka matematis yang kemudian punya nilai yang tapi ada batasannya juga begitu ya. Di ekonomi sebenarnya malah justru tidak ada batasannya gitu ya, karena kalau ini ada batasan kalau ya, ini ada Bitcoin batasan ya. sampai di mining istilahnya, ditambang sampai sekian juta terus kemudian habis begitu ya. Dan kalau di ekonomi kan nggak ada istilah habis gitu ya. Jadi ada problem itu gitu. Nah, walaupun jadi artinya kalau Bank Indonesia sekarang melakukan untuk penolakan itu sesuatu hal yang wajar saja dilakukan ya, mengingat bahwa jangan sampai ada yang terkena korban banyak dan tidak bisa melindungi begitu ya untuk saat ini. Iya, jadi kan titik tekan dari penolakan Bank Indonesia itu adalah perlindungan konsumennya begitu ya, bukan berarti mungkin mereka juga menyadari bahwa ada fenomena baru di dalam era digital ini, tetapi kan kalau melihat dari sisi perlindungan konsumennya nggak ada terus kemudian juga nilainya sangat berfluktuatif sekali gitu ya, dan itu kan akan menjadi concern penting di bank sentral manapun, saya rasa nggak hanya di Bank Indonesia ya, untuk mengatur sedemikian rupa, karena fungsi dari bank sentral itu ya salah satu sisi titik poinnya adalah prudentnya itu, kehati-hatian dalam bentuk segala hal gitu ya. Makanya kemudian ada bank itu kan diatur sedemikian rupa kan karena juga faktor kehati-hatian. Betul, gitu, dan itu menyangkut dana masyarakat soalnya ya. Dana masyarakat begitu. Terima kasih nih Mas Eko sudah menyempatkan waktunya dan membicarakan dua hal yang berbeda tetapi ini dibutuhkan oleh masyarakat.
Ya pemirsa, kita bisa melihat bahwa gerakan non tunai memang sangat dibutuhkan ke depan, tidak hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi justru untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, di mana bisa aman dan lebih efisien. Dan juga yang kedua, kita membahas tentang uang yang disebut dengan uang digital atau salah satunya adalah Bitcoin, yang memang Bank Indonesia menolak, dan tetapi ke depan perlu dipikirkan bagaimana antar bank sentral perlu memikirkan munculnya uang digital yang mempunyai underlying yang sangat juga membuat konsumen lebih mendapat proteksi. Oleh karena itu, sebagai masyarakat kita harus bijak dalam menyikapi produk-produk baik itu perbankan maupun non-perbankan, juga produk-produk yang berkaitan dengan uang digital. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam.